Beyond Time, bab 682-683. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di wilayah pemujaan bulan, terdapat total 8 matahari buatan yang diciptakan oleh beberapa ras dan sekte yang dulunya perkasa. Jika dipadukan dengan yang tertua, ke-9 matahari ini dapat dikatakan sangat mempesona. Tidak seorang pun pernah mampu membangkitkan ke-9 matahari ini secara bersamaan. Mereka terbit di era yang berbeda dan terbenam satu demi satu karena berbagai alasan. Namun, hari ini, baik matahari kuno maupun modern sama-sama bersinar terang. Semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan segala sesuatu menjadi terang. Dengan menyebarnya cahaya cemerlang ini, warna merah rubi di langit tertutupi, dan formasi barisan di tanah terguncang. Yang menyebabkan perubahan kualitatif dalam kekuatan mereka adalah sehelai rambut yang menghubungkan mereka. Rambut Dewa Api Bulan Agung mengandung kekuatan ilahi yang sangat besar. Di bawah pengaruhnya, 9 matahari meningkat kekuatannya secara signifikan, menjadi matahari ilahi. Cahaya yang mereka pancarkan berubah menjadi cahaya ilahi, dan api yang mereka bentuk berubah menjadi nyala api ilahi. Lautan cahaya bergelombang dan kobaran api berkobar. Dalam sekejap, warna merah rubi yang terbentuk akibat kedatangan bintang bulan merah dinetralkan, perlahan menghilang dari area ini. Dari kejauhan, meskipun langit di seluruh wilayah pemujaan bulan masih berwarna merah, sebuah area kosong tampak di sini, seperti lubang di tirai merah. Itu pemandangan yang mengejutkan. Adapun genangan darah di tanah, warnanya juga berubah karena lautan cahaya. Warnanya tidak lagi merah tetapi menjadi keruh. Banyak sekali kerangka yang terlihat bergelombang di dalamnya, seolah-olah inilah penampakan sebenarnya dari danau tersebut. Adapun pulau di tengah danau, pancaran ilahi berwarna merah tua masih tetap ada. Namun, sang kapten dengan bangga mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Seketika itu juga, 9 cincin matahari yang berputar di udara menekan dengan keras ke arah susunan ilahi merah di pulau itu. Air danau itu meledak, dan pulau itu berguncang hebat. Suara retakan mulai menyebar dari mana-mana. Formasi susunan di markas besar Red Moon jelas menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Tidak hanya menipis, tetapi retakan yang tidak beraturan juga muncul di atasnya. Mata pewaris itu berbinar. Dia melakukan serangkaian segel tangan, dan kuku penguasa terangkat dengan aura yang mengguncang bumi, melesat menuju susunan ilahi lagi. Dengan suara retakan, sebagian dari susunan ilahi itu hancur berkeping-keping. Pada saat itu, Putri Mingmei, Putri kelima, dan Putri ke-8 juga menyerang satu demi satu. Suara retakan terus terdengar dan formasi ilahi hancur lagi. Kilatan dingin muncul di mata Old Nin. Dia mengangkat tangannya dan meraih kehampaan. Kehampaan itu runtuh dan dengan cepat berkumpul di depannya, membentuk pedang besar yang menusuk dengan ganas ke arah susunan ilahi. Susunan ilahi di markas besar bulan merah sudah runtuh akibat cincin 9 matahari, dan terus hancur di bawah serangan pewaris dan yang lainnya. Sekarang, susunan itu telah mencapai batasnya setelah menahan serangan Old Nin. Suara yang memekakkan telinga menggema. Formasi ilahi berwarna merah gelap itu hancur berkeping-keping dan runtuh, memperlihatkan sekelompok besar kultivator bulan merah yang tampak serius. Ekspresi wajah mereka berubah dan hati mereka bergejolak karena mereka tidak menyangka barisan ilahi itu akan runtuh secepat itu. Terkejut, haha. Kapten tertawa bangga saat melihat pemandangan ini. Ini bukan pertama kalinya aku menghadapi susunan ilahimu. Saat itu, ketika aku meningkatkan kekuatannya, aku sudah memikirkan cara untuk menghancurkan susunan ini. Jadi kali ini, aku sudah sepenuhnya siap. Sang pewaris mengabaikan tawa sang kapten, dan langsung menuju pulau itu. Old Nin mengikuti di belakang, dengan Putri Mingmei di sampingnya. Nenek Five dan Old Eight juga bergegas maju. Kelima orang itu berubah menjadi 5 pancaran cahaya dan melaju menuju markas bulan merah secepat kilat. Mereka tidak berhenti di tengah jalan dan mendekati kulit Fana Dewi Merah yang terus berdenyut. Mereka tidak punya waktu untuk menekan para kultivator bulan merah.
Aura ilahi dari kulit fana Dewi Merah membuat pewaris dan yang lainnya menyadari bahwa saudara keempat mereka berada pada momen kritis untuk menjadi dewa. Waktu semakin sempit, jadi mereka harus menghentikan prosesnya terlebih dahulu. Jika tidak, begitu ritual kenaikan Dewa Oldford selesai, kesulitan untuk menekannya akan meningkat secara signifikan. Begitu mendekat, Putri Mingmei melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya dan melambaikannya. Seketika, sungai waktu muncul, menyelimuti mereka dalam gelombang yang bergejolak dan menghantam kulit fana Dewi Merah. Akan sulit untuk memasuki wujud fana Dewi Merah melalui cara konvensional. Seseorang hanya bisa menggunakan dawa waktu ini untuk masuk dari masa lalu. Dalam sekejap mata, sosok pewaris dan yang lainnya mengikuti aliran waktu dan menembus kulit fana Dewi Merah. Kulit fana Dewi Merah tiba-tiba berhenti bergerak, diikuti oleh suara melengking dan menyayat hati yang berasal dari dalam. Terdengar juga suara gemuruh terus-menerus, menyerupai jutaan guntur surgawi yang bergema. Semuanya terjadi terlalu cepat, ekspresi para kultivator bulan merah berubah. Tugas yang mereka terima adalah mencegah orang luar memasuki tubuh fana Dewi Merah sampai putra ilahi keluar. Kini, menyadari bahwa mereka tidak bisa menghentikannya, para kultivator bulan merah segera berdiri. Imam besar mengerutkan kening, hendak memerintahkan para kultivator bulan merah untuk menggunakan seni ilahi mereka untuk membantu putra ilahi. Aula pemberontak bulan yang mengambang di luar pulau seketika mempercepat lajunya dan dengan cepat tiba di atas pulau, menyelimuti kulit fana Dewi Merah. Permukaan cermin bergelombang, membentuk kekuatan penekan yang menyegel kulit fana Dewi Merah. Pada saat yang sama, patung-patung keluar dari kuil masing-masing. Mereka seperti dewa dan iblis saat melangkah keluar dari cermin dan bergegas menuju para kultivator bulan merah. Puluhan ribu patung berhamburan keluar satu demi satu, menghancurkan ruang di sekitarnya. Segala macam hukum terus bertabrakan. Badai mulai terbentuk saat pertempuran meletus. Namun, dibandingkan dengan kultivator bulan merah, jumlah kultivator pemberontak bulan jauh lebih sedikit. Ini adalah markas besar bulan merah. Kultivator bulan merah tidak hanya memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi mereka juga memiliki banyak pasukan yang bergantung pada mereka. Sebagai contoh, Sekte Bunga Yin yang termasuk di antaranya. Pada saat itu, di tengah pertempuran, para ahli nihilitas dari pihak kultivator bulan merah keluar dan langsung menuju ke para ahli nihilitas dari aula pemberontak bulan. Ketua aula ketiga, ketua aula keempat, dan bawahan mereka segera turun untuk melawan ketiadaan. Dampak dari percakapan mereka menyebar ke seluruh langit, seolah-olah kiamat telah tiba. Ada juga para kultivator kuno yang telah dibebaskan dari segel. Mereka bergegas keluar dan bertarung melawan para ahli bulan merah yang telah tiba. Setiap kali mereka bertabrakan, badai akan menerjang. Bahkan ada lebih banyak pertempuran di Spirit Repository. Benturan aturan di antara mereka memancarkan aura yang luar biasa, tetapi tidak begitu mencolok di seluruh medan pertempuran. Para kultivator Nascian Soul berjumlah paling banyak, dan karena level mereka yang tinggi, korban terus berdatangan dalam sekejap. Darah berhujan turun dan jatuh di atas mayat-mayat. Teriakan-teriakan gila dan penuh amarah terus bergema di dunia. Ada terlalu banyak kultivator bulan merah di sini. Meskipun Moon Rebel telah bangkit kembali, jelas sekali ia tidak mampu menandingi mereka. Namun, yang harus dilakukan para kultivator dari aula pemberontak bulan kali ini adalah mengulur waktu dan mencegah para kultivator bulan merah membantu putra ilahi. Karena itu, mereka mempersempit jangkauan mereka, menggunakan aula pemberontak bulan sebagai pusatnya, dan hampir tidak mampu mempertahankan posisi mereka dalam pertarungan. Lagi pula, yang benar-benar menentukan segalanya adalah kulit fana Dewi Merah. Namun, perbedaan jumlah yang sangat besar tetap membahayakan pihak Moon Rebel. Namun, karena Su King dan sang kapten mampu memulai perang ini, mereka tentu saja sudah siap. Melihat bahwa situasinya berbahaya, Su King tanpa ragu mengaktifkan seni ilahi lain dari aula pemberontak bulan. Cermin itu langsung berkilat. Pada saat berikutnya, pikiran semua makhluk hidup di berbagai lokasi di wilayah pemujaan bulan, yang berada dalam keadaan mati rasa dan menunggu kematian, bergemuruh saat adegan pertempuran di markas bulan merah muncul di benak mereka. Tragedi dalam adegan ini membuat semua makhluk hidup terkejut. Ini adalah pertempuran terakhir melawan kuil bulan merah. Pada saat kritis hidup dan mati ini, semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan,
kalian dapat memilih untuk tidak muncul di medan perang ini. Namun, pertempuran ini membutuhkan kekuatan kalian. Angkat tangan kananmu, hadapkan wajahmu ke dataran pertobatan, pancarkan imanmu, dan berkati pemberontak bulan. Suara dari lokasi platform pembunuhan dewa kala itu bergema di benak semua makhluk hidup. Sangat sedikit orang yang akan ragu untuk mengangkat tangan mereka menghadapi semua ini, terutama ketika mereka melihat pemandangan tragis, teriakan para kultivator dari aula pemberontak bulan, dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan-pemandangan ini menyentuh hati mereka. Karena itu, semua makhluk hidup yang diam di wilayah luas itu mengangkat tangan mereka. Berkas cahaya putih menyebar dari tangan mereka, membentuk bintik-bintik cahaya. Sama seperti insiden platform pembunuh dewa kala itu, bintik-bintik cahaya putih ini naik ke udara dan berkumpul menuju aula pemberontak bulan. Inilah kekuatan semua makhluk hidup. Itu juga merupakan harapan terakhir semua makhluk hidup, hasrat terakhir di hati mereka. Itu juga merupakan kekuatan ilahi dari balai pemberontak bulan. Sebagai harta karun daerah, benda ini membawa kesadaran penguasa Li Zihua sebelum beliau wafat. Benda ini dapat mengumpulkan kekuatan keyakinan dari semua makhluk hidup. Kekuatan ini mampu memanggil semua jiwa pejuang di aula pemberontak bulan sejak zaman kuno. Dalam sekejap, saat kekuatan iman dari semua makhluk hidup berkumpul, bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan menyerbu cermin pemberontak bulan ke permukaan danau di dalam cermin tersebut. Setelah mereka masuk, roh artefak lelaki tua di danau itu mengangkat tangannya dan permukaan danau langsung mendidih. Untaian bayangan jiwa yang telah mati selama berabad-abad muncul dari dalam, dikelilingi oleh bintik-bintik cahaya dari kekuatan semua makhluk hidup. Setiap bayangan jiwa dulunya adalah kultivator dari aula pemberontak bulan. Di era mereka, pewaris dan yang lainnya disegel dan tidak dapat membantu mereka. Mereka juga tidak memiliki suking untuk menetralkan kutukan tersebut. Yang terpenting, Dewi Merah tidak sedang tidur nyenyak. Saat bintang bulan merah muncul, tatapannya dapat menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, mereka gagal menantang kuil bulan merah dan ditindas serta dimangsa. Namun, waktu mereka dilestarikan oleh balai pemberontak bulan. Hanya keyakinan seluruh makhluk hidup yang dapat membangkitkan waktu ini. Hari ini, mereka muncul. Saat jiwa-jiwa pejuang meninggalkan permukaan danau, mereka membuka mata, memperlihatkan kilatan gelap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mereka memulihkan aura mereka dan langsung menuju dunia luar untuk bergabung dengan medan perang. Saat mereka masih hidup, mereka berjuang untuk kebebasan. Setelah mereka meninggal, tetap sama. Pertempuran di markas besar Red Moon menjadi semakin sengit. Li Xiaoshan dan Divine Sparrow masing-masing mengerahkan kecepatan mereka dan langsung menuju ke arah pendeta tinggi yang berada di belakang kerumunan. Pertempuran mereka dengan imam besar belum berakhir. Pertempuran itu berlanjut di sini. Saat ini, tidak hanya terjadi pertempuran di markas besar, tetapi banyak cabang bulan merah di wilayah luas ini juga menghadapi serangan dari pasukan perlawanan dari berbagai ras dan sekte yang telah mendapatkan kembali semangat juang mereka. Seluruh wilayah luas itu menjadi berantakan. Namun, meskipun Moon Rebel Hall memiliki berbagai macam kemampuan ilahi, kuil bulan merah tetap memiliki fondasi yang lebih kuat karena mencakup seluruh wilayah yang luas. Meskipun kekuatan mereka tidak setara dengan kulit fana Dewi Merah, kekuatan itu cukup untuk mengguncang akumulasi jiwa. Pada saat itu, menghadap Li Xiaoshan dan Divine Sparrow yang bergegas ke arahnya, mata pendeta tinggi itu memancarkan sedikit cahaya biru. Ekspresinya tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan sedikit ke tanah di bawahnya. Atas perintah peramal ilahi, pengawal darah Istana Merah, dengarkan pengumuman ini. Hadapkan hukuman kepada mereka yang menghujat dewa. Saat suara imam besar bergema, pulau tempat markas besar bulan merah berada langsung bergetar. Banyak kuil yang dibangun di atasnya berguncang, dan di antaranya, 9 kuil memancarkan cahaya merah tua. Itu membentuk diagram yang terdiri dari 9 bintang. Di area ini, karena cahaya dari 9 matahari, dunia telah kehilangan warna merahnya. Hanya pancaran cahaya yang dipancarkan oleh kulit fana Dewi Merah dan pendeta tinggi yang tersisa. Sekarang, ada 9 sumber cahaya lagi. Saat cahaya merah tua itu berkedip-kedip, aura kuno menyebar dari masing-masing 9 kuil bulan merah. Diiringi oleh darah yang bergejolak seperti sungai dan aura jahat, suara derap kaki kuda secara bertahap mulai terdengar.
Tak lama kemudian, 9 sosok keluar. Sosok pertama adalah makhluk non-manusia berlengan 4, dan jenis kelaminnya tidak dapat dibedakan. Yang terlihat hanyalah baju zirah usang yang membungkus tubuhnya, memancarkan kesan kerusakan dan berlalunya waktu. 3 dari 4 lengannya tampak lapuk dan terjalin dengan rantai besi. Namun, pada lengan keempat, tangan yang berwarna hitam keabu-abuan itu memegang tombak, dengan darah menetes dari ujungnya. Sosok kedua adalah manusia, mengenakan baju zirah merah darah yang sama. Kobaran api merah menyala di bawah helm, dan mereka juga memegang tombak di tangan mereka. Saat mereka berjalan keluar satu persatu, ke-9 sosok itu sepenuhnya tercermin di dunia. Di antara mereka terdapat manusia dan makhluk bukan manusia, masing-masing berbeda. Mereka mengenakan baju zirah yang identik, dengan kepala dan tubuh mereka terbungkus di dalamnya. Pada baju zirah itu, terukir rune dan totem yang menyerupai wujud Dewi Merah. Meskipun berwarna merah darah, mereka memancarkan aura suci. Masing-masing menunggangi kuda perang berwarna merah darah. Ke-9 kuda ini juga mengenakan baju zirah, dan melihat daging yang terbuka, seolah-olah kulit mereka telah dikupas secara paksa. Saat mereka maju, darah mengalir di bawah mereka. Mata mereka merah menyala dan gigi mereka tajam. Mereka tampak seperti kuda, tetapi sebenarnya mereka seperti binatang buas iblis. Mereka tidak memiliki 4 kaki, melainkan 6. Kemunculan 9 makhluk dan 9 kuda mereka menimbulkan kegemparan di seluruh medan perang. Pihak Bulan Merah merasa gembira, sementara pihak pemberontak bulan merasa ketakutan. Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh para penjaga darah Istana Merah yang dipanggil oleh pendeta tinggi itu begitu kuat sehingga seolah-olah mampu menghancurkan segalanya. Mereka sangat dekat dengan alam akumulasi jiwa. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah akumulasi jiwa. Jelas, mencapai alam akumulasi jiwa bukan hanya soal basis kultivasi yang memadai, tetapi juga membutuhkan beberapa kondisi khusus. Oleh karena itu, hingga saat ini, di seluruh wilayah pemujaan bulan, selain anak-anak penguasa, hampir tidak ada ahli akumulasi jiwa baru. Bahkan klon Divine Sparrow ini hanya berada di alam akumulasi jiwa setengah langkah. Adapun alam apa yang telah dicapai tubuh utamanya, informasi itu kini telah terkubur dalam sejarah. Saat ini, satu-satunya yang telah mencapai alam akumulasi jiwa adalah pendeta tinggi. Namun, ranah akumulasi jiwa miliknya adalah produk yang dirakit dan ditingkatkan, dan memiliki kelemahan fatal. Oleh karena itu, kemunculan 9 penjaga darah kuno ini memberikan dampak besar di medan perang. Dengan partisipasi mereka, keunggulan yang diperoleh dari jiwa-jiwa pertempuran pemberontak bulan akan hilang. Namun langkah kaki Li Xiaoshan tidak berhenti, sebaliknya, kecepatannya meningkat. Matanya memancarkan semangat bertarung, dan pada saat ini, seluruh tubuhnya mulai terbakar. Luka bakar ini tidak meluas, melainkan berada di bagian dalam. Dengan terbakar, penampilannya justru berbalik, tidak lagi tampak tua tetapi berubah menjadi tampak setengah baya. Auranya pun mencapai puncak kehidupannya. Saat ia melaju, kata-katanya terdengar lantang. Sepanjang hidupku, aku telah mengalami lebih dari 7.000 pertempuran hidup dan mati. Awalnya, aku bertarung lebih dari 1.000 kali di alam yang sama, lalu aku memahami esensi pembantaian, dan aku mampu bertarung melampaui alamku. Aku bisa melawan ke-9 penjaga darah yang berasal dari alam yang sama denganku sendirian. Li Xiaoshan mengeluarkan teriakan keras dan kecepatannya meningkat drastis. Dia benar-benar berubah menjadi 9 bayangan dan bergegas menuju 9 penjaga darah yang bergerak maju. Dia langsung tiba di depan mereka dan menebas dengan pedang panjangnya. Tabrakan itu menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Li Xiaoshan memuntahkan darah, tubuhnya mundur 3 langkah sebelum berhenti dengan paksa. Pada saat yang sama, 9 penjaga darah juga tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, seekor kuda gemetar dan tubuhnya langsung terbelah menjadi 2 dari tengah. Zirah penjaga darah non-manusia di atasnya juga mengeluarkan suara retakan dan hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh layu dari makhluk non-manusia tersebut. Tubuhnya pun tak mampu menahan serangan itu dan muncul bekas sayatan. Bekas sayatan itu semakin membesar dan semakin jelas. Akhirnya, tubuh penjaga darah non-manusia ini, seperti kuda perang, terbelah menjadi 2. Di tanah, salah satu dari 9 kuil yang bersinar meredup dan kuil itu runtuh.
Serangan pedang tingkat puncak Li Xiaoshan benar-benar menakutkan. Sambil menjilat darah yang menetes di sudut mulutnya, niat bertempur di mata Li Xiaoshan semakin menguat. Saat ini, dia tidak peduli dengan hidup dan matinya. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa ada batasan jumlah kali seseorang dapat bangkit kembali melalui aula pemberontak bulan. Batas kemampuannya sudah tercapai. Namun, dia tidak peduli. Dia mengacungkan pedang panjangnya dan menyerbu lagi. Di sisi lain, burung pipit ilahi yang tanpa ekspresi melangkah ke lautan api dan langsung menuju ke arah imam besar. Namun, fondasi kuil bulan merah masih tetap ada. Ekspresi imam besar itu tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan tanah lagi. Jenderal-jenderal berdarah dingin muncul. Tanah bergetar dan 3 area ambruk. 3 kuil yang memancarkan aura kuno muncul dari sana. Berbeda dari kuil-kuil lainnya, ketiga kuil ini memberikan kesan bahwa mereka telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhingga. Memang benar demikian. Ketiga kuil ini adalah kelompok kuil pertama yang dibangun di sini. Pada saat itu, gerbang terbuka dan aura kuno menyebar. 3 peti mati berwarna merah darah terbang keluar dan tutupnya meledak di udara. 3 mayat layu berjalan keluar. Saat angin bertiup, tubuh mereka dengan cepat terisi dan mereka berubah menjadi 3 orang tua dalam sekejap mata. Setelah dia mati lebih dekat, terlihat bahwa temperamen mereka sangat mirip dengan imam besar. Saat mereka berjalan keluar, mata mereka terbuka dan mereka menatap Divine Sparrow. Ekspresi Divine Sparrow membeku. Pada saat berikutnya, ketiga lelaki tua itu melesat menembus kehampaan dan muncul di samping Divine Sparrow. Masing-masing dari mereka mengangkat tangan dan bayangan sebuah dunia pun muncul. Tingkat kultivasi yang mereka tunjukkan sebenarnya berada di ranah akumulasi jiwa. Namun dunia besar mereka bukanlah nyata melainkan ilusi. Hal ini menyebabkan kekuatan tempur mereka lebih rendah daripada alam akumulasi jiwa, tetapi cukup untuk menekan semua ketiadaan. Namun, Divine Sparrow bukanlah orang biasa. Sebagai mantan penguasa Balai Pemberontak Bulan, kemampuannya untuk menyegel klon dirinya di Balai Pemberontak Bulan hingga saat ini, menunjukkan bahwa metodenya juga sangat mencengangkan. Dia sebenarnya mampu melawan ketiga pria tua itu sendirian. Meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ketiga pria tua itu tidak bisa mengalihkan perhatian mereka darinya. Namun, saat ketiga lelaki tua itu terus bertarung, dunia besar mereka perlahan berubah dari ilusi menjadi nyata. Seolah-olah mereka bangkit kembali dan kekuatan tempur mereka terus meningkat. Situasi Divine Sparrow menjadi semakin berbahaya. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa di dunia ketiga lelaki tua itu, terdapat proyeksi-proyeksi yang juga mulai bangkit pada waktu yang bersamaan. Adegan ini membuat pikiran para kultivator di kedua pihak bergejolak. Red Moon merasa bersemangat, sementara Moon Rebel merasa gemetar. Pertempuran antara kedua pihak itu sangat dahsyat dan mampu menghancurkan dunia. Fluktuasi energi menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Langit berubah warna dan gunung serta sungai di daratan berguncang. Pihak Bulan Merah tampak menggunakan teknik ilahi mereka untuk menekan segalanya. Pasukan yang mengandalkan Bulan Merah mengerahkan upaya yang lebih besar lagi. Di antara mereka adalah sekte-sekte, ras Ordo Dunia Bawah, ras pencari suara, dan sebagainya. Sekte Bunga Yin yang bahkan mengaktifkan seni ritual mimpi mereka. Kabut tebal menyelimuti para kultivator di aula pemberontak bulan, menyebabkan mereka menunjukkan ekspresi kosong. Sekalipun mereka akan segera sadar, sesaat kebingungan bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati di medan perang. Dalam sekejap, keunggulan Moon Rebel terus berkurang. Mereka hanya bisa mempersempit jarak dan mengulur waktu, menunggu hasilnya di dalam tubuh Fana Dewi Merah. Melihat ini, Sukin segera memanggil roh artefak untuk menghadapi pendeta tinggi tersebut. Imam besar itu telah mengalami pertempuran di pegunungan kehidupan pahit dan sekarang waspada terhadap aula pemberontak bulan. Bahkan sekarang, dia tidak menyerang secara pribadi. Sebaliknya, setelah melirik roh artefak, dia mengangkat tangan kanannya dan menekan tanah lagi. Kilatan gelap muncul di matanya saat dia berbicara dengan suara berat. Anak-anak darah, bangkitlah. Pulau itu bergetar hebat. Selain 3 kuil kuno dan 8 kuil yang memancarkan cahaya merah, semua kuil lainnya runtuh dan ambruk pada saat itu juga. Muncul pusaran yang membentuk gua-gua. Terdapat tidak kurang dari ribuan gua di seluruh pulau itu. Sinar cahaya merah darah terpancar dari gua-gua ini.
Sejumlah besar binatang buas berdarah yang pernah ditemui Suking di gurun pasir kala itu melompat keluar dari gua-gua ini. Tatapan mereka tampak menyeramkan dan jahat. Mereka begitu padat sehingga berubah menjadi lautan binatang buas yang tak berujung. Seolah-olah bagian dalam pulau itu benar-benar kosong dan ada gua di sana yang menyimpan banyak sekali binatang buas penghisap darah. Begitu mereka muncul, mereka mengeluarkan raungan haus darah. Suara itu mengandung kegilaan, kelaparan, dan keserakahan. Mereka melesat ke langit dari segala arah dan mengarungi lautan darah menuju medan perang di udara. Kemanapun mereka lewat, yang terlihat hanyalah lautan merah. Ketika para kultivator dari Aula Pemberontak Bulan melihat pemandangan ini, emosi mereka bergejolak dan ekspresi mereka berubah menjadi muram. Sang kapten menyipitkan matanya dan menatap pendeta tinggi itu, menyampaikan suaranya kepada Suking. King kecil, hantu tua ini terlalu berhati-hati. Kita harus memikirkan cara agar dia mau datang. Setelah itu, awasi saja. Aku punya cara untuk mengatasi pencuri ini. Suking mengangguk ketika mendengar itu. Dia melirik binatang buas berdarah yang tak terhitung jumlahnya di bawah dan matanya menunjukkan sedikit darah. Dia sangat mengenal makhluk-makhluk buas penghisap darah ini. Lagi pula, dia telah memelihara dan mengerami banyak dari mereka dalam beberapa bulan terakhir. Terlebih lagi, saat pertama kali dia bertemu mereka, kultivasinya baru berada di alam jiwa baru lahir. Bahkan saat itu, dengan otoritasnya, dia telah membuat sejumlah besar makhluk buas penghisap darah itu berlutut dan tunduk. Saat ini, tingkat kultivasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena itu, Suking sama sekali tidak ragu. Kekuatan bulan merah bangkit dalam tubuhnya dan tempat penyimpanan rahasia di belakangnya bergemuruh saat terwujud. Bulan di dalam ruang penyimpanan rahasia memancarkan cahaya bulan yang menyebar keluar dari ruang penyimpanan rahasia dan menerangi pulau tempat dia berada sebagai pusatnya. Di bawah sinar bulan, tanah berubah menjadi merah. Semua makhluk buas itu berhenti serempak dan secara naluriah menatap Aula Pemberontak Bulan. Mereka masing-masing mengeluarkan raungan cemas, seolah-olah mereka sedang berjuang tetapi juga ketakutan. Seolah-olah di mata mereka, kemanapun mereka memandang, ada keberadaan yang lebih tinggi dari mereka. Pemandangan ini mengejutkan kedua belah pihak di medan perang. Ekspresi kepala pendeta berubah untuk pertama kalinya saat ia menatap Aula Pemberontak Bulan. Di bawah tatapan mereka, sosok anggun Suking melangkah keluar dari cermin pemberontak bulan selangkah demi selangkah seperti seorang raja.